Pembahasan malam hari ini mengenai pentingnya menjaga harga diri. Bicara mengenai pentingnya menjaga harga diri, pasti ada koridor-koridor atau adab-adab yang harus dilalui supaya harga diri yang ada dalam diri kita ini bisa langgeng. Napa mawon iku adab-adab yang harus dilampaui atau dilakukan agar harga diri itu tetap langgeng dalam diri kita. Itu ada 3. Pertama ifah, yang kedua muru'ah, dan yang ketiga mizah. Di sini dijelaskan di kitab Taisirul Kholaq. Pertama mengenai ngifah. Napa to ngifah niku? Ngifah nggih punika menahan diri. Muro'ah menjaga kehormatan diri. Jadi dari 2 rangkaian ini terlebih dahulu, ngifah dan muro'ah itu satu kesatuan yang nantinya akan melahirkan sebuah ngizah. Ngizah niku napa? Kemuliaan diri. Nah, ngifah dan muro'ah ini merupakan suatu hal memiliki hiya sifat al-ngifah gitu, hiya sifatun lin nafsi syakufuha nganil muharramati wa zataili syahawat. Terus ngifah dan muro'ah itu merupakan suatu hal yang harus dilakukan di menika menahan diri dan menjaga kehormatan diri. Menahan diri dalam hal apa? Menahan diri dari suatu hal yang bersifat warok, lebih-lebih haram, dan menahan diri dari syahwat. Nah, ketika kita sudah mampu mewujudkan ngifah dan muro'ah di dalam diri, menahan diri dan menjaga kehormatan, itu nanti akan menghasilkan beberapa kebaikan. Napa mawon timbal balik ketika ngifah dan muro'ah niku saged dimunculkan kembali di dalam diri. Sebenarnya ngifah muro'ah niku dijelaskan teng mriki sudah ada semenjak roh itu ditiupkan di dalam diri manusia. Nah, namun berangsur-angsur berjalannya, bertumbuhnya, berkembangnya manusia, ngifah muro'ah itu bisa lengser atau bisa hilang. Karena apa? Karena kotoran-kotoran yang ada di dalam diri, yang ada di dalam tubuh. Kotoran yang berupa apa? Kotoran ketika kita tidak bisa menahan diri atau menjaga kehormatan diri. Pertama, menahan diri itu menahan diri dari sifat yang warok, barang-barang haram, contohnya makanan, minuman. Niku bisa menghilangkan ngifah yang ada di dalam diri ketika kita tidak mampu meninggalkan hal tersebut. Yang kedua, ketika kita tidak mampu menjaga kehormatan diri. Kehormatan diri niku kaitannya kalih napa? Kaitannya kalih syahwat. Contoh ketika laki-laki dan perempuan berhubungan yang di luar batas, di luar nikah, itu bisa menghilangkan muro'ah, kehormatan yang ada di dalam diri. Nah, ketika ngifah muro'ah itu mampu kita munculkan lagi dalam diri kita, pasti nanti akan muncul kebaikan. Apa saja kebaikan itu? Sabar, khona'ah, sakhoh, dan bisa terlepas dari aib. Niku. Nah, hasilnya ketika ngifah muro'ah itu sudah muncul kembali di dalam diri, itu akan menghasilkan ngizah.
Ngizah inggih punika kemuliaan diri. Nah, kenapa kok saged muncul kemuliaan diri ketika ngifah dan muro'ah niku terwujud? Karena ketika ngifah muro'ah niku terwujud kembali, ana omong awake dhewe resik, bersih. Ketika bersih, gagasan atau cita-cita yang luhur, cita-cita yang tinggi itu akan muncul dengan sendirinya. Karena terpelihara dari hal-hal yang bersifat haram. Niku. Sehingga muncul kemuliaan diri. Nah, ketika sudah ngifah, muro'ah, dan pada endingnya niku mampu terwujudnya kemuliaan diri, pasti nanti harga diri itu akan mampu kita pertahankan. Ngoten. Nah, kenapa ngifah dan muro'ah itu selalu ditegaskan, bahkan teng mriki pun meh ending penegasannya di kitab niki dan mengenai ngifah, muro'ah dan ngizah. Karena di akhir zaman niki banyak yang melupakan sifat ngifah muro'ah dalam diri. Contohnya ketika tidak bisa menjaga diri, tidak bisa menahan diri dari sifat syahwat dan yang haram niku, contohnya ada korupsi ngoten niku, koruptor niku tidak disadari, seakan-akan ketika melakukan hal tersebut semua keinginan, semua gaban bisa terwujud, padahal itu akan membuat celaka di kemudian hari niku. Makanya pentingnya kita memunculkan ngifah dan muro'ah kembali yang sebenarnya itu sudah ada semenjak roh itu ditiupkan ke dalam diri manusia. Niku. Salajengipun sebab ngifah. Sebab ngifah niku adalah ketika ngifah itu tidak mampu diwujudkan kembali, itu akan memunculkan sifat ketamaan. Khona'ah juga akan hilang. Enake mek kurang mawon. Mergo diselimuti dengan syahwat nafsu. Rasa syukure malah hilang niku. Nah, niku pentingnya adab-adab atau koridor yang harus dilalui demi menjaga keutuhan harga diri yang ada di dalam diri kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.